Jadi ini video buat teman-teman yang sudah bergabung di kelas Home Spa aku. Aku ucapkan selamat datang, terima kasih atas atensi kalian yang mau bergabung di kelas aku ini. Jadi perkenalkan dulu, nama aku Febriana Uswatur Rohmi, aku dari Surabaya, basic aku terapis di bidang kecantikan. Jadi aku tuh sudah 14 tahun berkecimpung di bidang kecantikan, yaitu 8 tahun aku bekerja. Dulunya pernah di Java Heritage Spa, kemudian di Ivana Royal Plaza, di Impression, kemudian di The Queen Citraland Surabaya. Kemudian selama 6 tahun aku membuka usaha sendiri di bidang namanya adalah Febri Slimming juga. Nah, nanti kalian bisa cek di Instagram aku, Febri Slimming. Namanya sama juga dengan channel aku ini, namanya juga Febri Slimming Channel. Nah, jadi di sini aku mau menjelaskan sedikit ya tentang mindset atau pemikiran dasar tentang seorang terapis. Jadi bagi kalian, sebenarnya terapis itu adalah pekerjaan yang profesional dan pekerjaannya membutuhkan pasti fisik juga, tapi di sini juga pasti menggunakan pemikiran. Ya, maksud aku tuh nggak semua orang tuh kadang mengecap terapis itu bodoh lah, minim pendidikan lah, lulusan SD lah dan sebagainya. Enggak juga sebenarnya, karena aku sendiri juga lulusan kuliah, aku juga dulunya dari Universitas Negeri Surabaya di bidang fisika, tapi larinya ke terapis karena memang aku suka di bidang kecantikan sih sebenarnya dari zaman aku masih bujang gitu. Nah, kemudian pertama kali sih sebenarnya lebih ke mental ya. Jadi kalian itu harus menekankan kalau aku sendiri, aku tuh selalu memegang perempuan. Aku tidak mau menerima customer laki-laki. Karena apa? Kadang di luaran sana mereka tuh selalu berpikiran terapis, apalagi kalau perempuan itu cenderung dengan pijat plus atau terapis plus. Jadi terkadang aku pun, jadi kita tuh harus membangun image ya dari diri kitanya sendiri, bahwa kita harus berpegang teguh, oh aku ini bukan terapis plus, oh pijatku ini bukan pijat plus, oh aku ini treatmentku ini khusus wanita gitu ya. Jadi kalau kita membangun image seperti itu, orang pun juga akan segen sama kita, mereka pun juga akan berpikiran positif, tidak berpikiran negatif. Jadi mereka tidak akan meminta treatment yang aneh-aneh. Karena kadang ada tuh, walaupun kita pegang perempuan, kadang pasangannya minta treatment, minta pijat dan sebagainya. Pokoknya kita harus image kita dulu, kita bangun branding kita dulu gitu loh. Sebagai terapis, kita bukan terapis yang plus, itu yang perlu ditekankan. Kemudian nomor 2 itu sebenarnya kita harus mempunyai perasaan yang ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena pada waktu kita treatment customer, kalau hati kita tidak ikhlas, itu nanti akan kerasa di pijatan kita. Nanti customer akan merasakan tidak enak pijatan kita itu benar. Jadi kita tuh harus benar-benar ikhlas dulu sebelum pegang customer. Ada perlunya kita berdoa, tapi berdoanya di dalam hati aja ya, jangan diucapkan. Nanti customernya bingung, ini aku mau diapain sama mbaknya, di mantra-mantra gitu, coba jatuh. Nah, jadi kita doa di dalam hati. Tujuan kita kalau orangnya sakit ya biar sembuh, kalau orangnya misalkan pingin langsing, pingin kurus, ya semoga dengan treatment dari kita hasilnya bisa maksimal gitu loh. Dan memang selama ini aku treatment customer juga hasilnya maksimal. Jadi setelah kita berdoa, kemudian kita memulai treatment, itu ingat ya, artinya harus ikhlas dan semua masalah harus ditinggalkan dahulu. Jadi misalkan di rumah habis tengkar dengan pasangan, habis tengkar dengan anak, dengan orang tua, itu harus ditinggalkan dulu, beneran. Karena kalau kita itu keadaan kesel, kita nggak ikhlas, nanti pijitannya itu kerasa nggak enak. Nanti bakal customer akan bilang kalau pijitannya itu nggak enak, dan akhirnya nanti mereka tidak memakai kita lagi. Nah, nanti kita sendiri yang rugi, bener kan? Nah, kemudian setelah tadi nomor 1 kan tadi image ya, atau branding. Kemudian nomor 2 itu adalah kita harus ikhlas. Kemudian nomor 3-nya attitude. Yang aku maksud attitude di sini adalah walaupun kita ini pekerjaannya tuh
menggunakan tenaga dan kita pekerjaannya itu mungkin orang memandang remeh ya, kerjaan pijat, terapis dan sebagainya, tapi kita jangan memandangnya seperti itu. Kita harus profesional. Yang dimaksud profesional adalah datang tepat waktu, kalau bisa sebelum berangkat kita hubungi customer dulu, kita WA, kita telepon dan sebagainya. Kemudian nomor 2, kita harus menggunakan pakaian yang rapi, setidaknya jangan menggunakan kaos gitu ya. Kalau pakai kudung juga ya intinya harus yang rapi lah, nggak harus wangi, tapi kalau bisa ya tidak bau badan. Jadi aku tuh selalu tidak menggunakan parfum sih, tapi lebih menggunakan deodoran ya, yang penting tidak bau badan gitu. Nah kemudian setelah attitude yaitu tadi, kita tuh nggak harus cantik, nggak harus full make up juga, yang penting kita rapi, kita tidak bau badan, bajunya juga sopan. Nah setelah itu peralatan biasanya juga yang aku bawa itu benar-benar komplit. Jadi aku mau memakai perlak, aku memakai 2 kain, dan aku membawa tisu basah. Nah pas pada waktu pandemik seperti ini, pastinya aku menggunakan masker dan juga face shield, dan membawa semprotan desinfektan. Jadi pas datang, tas-tas kita tuh kita semprot-semprot, badan kita pun kita semprot-semprot, dan masuk ke rumah customer sebelumnya kita cuci tangan dulu. Selesai treatment semua alat itu kita lap menggunakan tisu basah, kemudian kita semprot-semprot lagi menggunakan desinfektan, dan kita cuci tangan lagi. Kesan pertama itu bagus banget, jadi orang akan berpikiran, wah mbaknya ini benar-benar profesional gitu loh, segala satunya dipikirkan, dan mereka pasti merasa kalau kan kita kan treatment di rumah tuh pasti menggunakan tempat tidur mereka, kasur mereka, wah berarti kasurku ini nggak bakalan kotor karena sama mbaknya sudah dikasih perlak dan dikasih kain gitu loh. Jadi mereka merasa nyaman itu ya. Jadi kesan pertama tuh penting banget. Jadi pas di saat kita datang, kita sapa orangnya, halo bu, gimana kabarnya, bla bla bla, dengan senyum manis dan tulus, jangan senyum dipaksakan gitu. Nah orang pasti kan seneng, oh ternyata mbaknya ini ramah, mbaknya ini sabar, terus mbaknya juga rapi, bajunya rapi, itu juga tidak bau badan gitu, orangnya sumeh dan sebagainya. Mereka kan bakal seneng gitu kan. Nah pas kita masuk juga kita yaitu tadi seperti aku bilang, semprot-semprot, cuci tangan dan sebagainya, terus kita bawa perlak dan kain, pokoknya kita lengkap dari kita semua. Mereka juga berpikir, wah mbaknya ini bagus juga ya, ternyata profesional, bawa alat-alatnya sendiri, jadi aku nggak usah repot menyediakan kain dan sebagainya. Nah itu kesan kedua, mereka kan sudah senang tuh. Kesan ketiga, kalau bisa pada waktu kita treatment, kita jangan mengajak omong klien atau customer kecuali mereka yang mengajak ngomong kita dulu. Karena apa? Karena biasanya orang treatment itu karena mereka ingin relax kan, karena mereka mungkin tidak bisa keluar rumah. Kalau mereka keluar rumah, mereka harus mengeluarkan uang untuk bensin. Yang punya anak, mereka harus menitipkan anaknya dulu, belum lagi di tempat kliniknya nanti mungkin harganya lebih mahal, terus tempatnya ramai dan sebagainya, sehingga mereka tidak bisa rileks. Nah akhirnya mereka memanggil kita, tujuannya supaya mereka tuh bisa rileks, bisa tidur. Jadi sebisa mungkin kalau customer itu tidur ya sudah, jangan kita ajakin ngobrol, jadinya mereka malah nggak bisa rileks. Nanti mereka mikirnya, aduh mbaknya ini kok ngajak ngomong terus ya, padahal aku kan pengennya kan rileks, pengennya kan tidur, aku pengennya treatment, kenapa diajak ngomong terus kan gitu ya. Kecuali kalau memang orangnya yang ngajak ngobrol, nggak apa-apa kita jawab, karena mungkin memang ada beberapa customer tuh memang orangnya tuh memang suka ngajak ngobrol, ada juga yang seperti itu. Jadi 3 hal itu tadi penting banget. Apa? Yang pertama tadi adalah image atau branding kita. Kemudian nomor 2 adalah kita harus ikhlas dalam melakukan pekerjaan, jangan berundel. Dan nomor 3 adalah attitude. Attitude yaitu ya cara-cara kita dalam melakukan treatment itu tadi. Nah bagi kalian aku bakal kasih tugas nih. Tugasnya yaitu pertama, apa tujuan kalian mengikuti kelas ini?
kelas home spa ini. Misalkan tujuannya aku ingin menjadi terapis profesional, aku ingin punya usaha di bidang home spa, nggak apa-apa, nanti kalian tinggal tulis aja di grup WhatsApp-nya ya. Jadi nanti aku bisa tahu nih, sebelumnya perkenalan dulu ya, maksudnya namanya siapa, berasal dari mana, basicnya apa, kemudian tujuannya apa, kenapa kok bisa ikuti kelas home spa aku ini. Nah, kalau bisa nih, selain kalian tulis, kalian juga bikin video seperti aku ini. Jadi, misalkan nih, halo, perkenalkan, nama aku Febriana, aku berasal dari Surabaya, basic aku adalah sebagai seorang karyawan swasta misalkan. Tujuan aku mengikuti kelas ini ya karena aku ingin menjadi terapis profesional dan bla bla bla. Kalau bisa kalian bikin videonya. Karena apa? Karena itu salah satu bentuk branding dan pengembangan diri agar kalian itu lebih pede. Nanti siapa tahu di akhir-akhir acara mungkin bagi kalian yang ingin menjadi beauty vlogger atau ingin membuat channel YouTube seperti aku ini bisa juga gitu loh, karena kalian sudah punya fondasi yaitu percaya diri. Karena bagaimanapun kalau mau menjadi beauty vlogger atau upload video di YouTube ini kan harus percaya diri dulu, bisa ngomong di depan kamera begitu loh. Karena juga untuk menjadi YouTuber atau beauty vlogger, memberikan channel YouTube, membuat video channel ke YouTube itu juga ada monetisasinya, alias ada gajian sendiri dari YouTube-nya gitu loh. Jadi karena kan aku lebih ke home spa, bukan kelas YouTuber dan sebagainya, jadi aku nggak membahas soal itu nanti belakang saja sih bagi kalian-kalian yang mungkin ingin sharing-sharing atau tanya-tanya, Kak gimana sih caranya gitu jadi beauty vlogger, gimana caranya jadi YouTuber, gimana caranya upload video ke YouTube dan sebagainya. Itu nanti kalian bisa tinggal ngomong aja, tinggal japri aja, jangan diomongkan lewat grup WhatsApp gitu ya. Jadi di sini aku sebenarnya lebih menjembatani dan membantu kalian-kalian aja sih, untuk ya kita ini para wanita untuk berekspresi, untuk bisa mempunyai penghasilan sendiri. Penghasilan bisa dari mana aja, apalagi sekarang juga zamannya kan online ya. Jadi kalau nggak kita sendiri ya siapa lagi yang mau saling membantu. Dan karena memang basic aku di bidang kecantikan dan kebiasaan aku di bidang kecantikan, jadi ya yang aku berikan dan yang aku sharingkan adalah bidang kecantikan gitu. Semoga ilmu yang aku berikan ini bermanfaat, karena kan katanya sebaik-baik umat adalah umat yang berguna bagi sesamanya. Amin. Apalagi di sini saya memang mengkhususkan untuk khusus perempuan aja ya. Jadi mohon maaf bagi orang laki-laki yang mungkin mau menjadi terapis atau buka usaha home spa. Saya saat ini tidak membuka, jadi khusus perempuan aja. Jadi ingin mengangkat harga dan derajat para wanita juga. Maksudnya biar kalian-kalian juga bisa mempunyai penghasilan sendiri, bisa mempunyai mental dan modal yang kuat juga sebagai seorang wanita. Terutama bagi mak-mak di luaran sana. Ya itu aja sebenarnya tujuan aku, oke? Jadi jangan lupa bagi kalian peserta di grup kelas home spa ini sudah tahu ya tadi tugasnya apa. Kalian memperkenalkan diri dulu, kemudian kalian tulis atau kalian bikin videonya apa tujuan kalian mengikuti kelas ini. Aku tunggu di tugas berikutnya atau di pertemuan video berikutnya. Ntar bakal aku kasih cara-cara dan tutorial yang lainnya dan bakal aku kasih tugas yang lainnya. Sampai ketemu.